Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita memasuki minggu pertama di tahun 2021 dengan tema, Pak Pendeta mengangkat tema berjalan dalam kewaspadaan bersama Tuhan. Kita akan memasuki tahun 2021 ini tidak sendirian, tetapi kita punya Tuhan yang menggandeng kita, bahkan menggendong kita. Amin. Amin. Kita akan mempersembahkan minggu pertama di tahun 2021 ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita ambil saat teduh, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan jiwa kita untuk merasakan indahnya hadirat Tuhan pada saat ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing sedang menghadapi pergumulan, mungkin sedang sakit. Percayalah bahwa dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada jalan keluar. Mari kita tunduk kepala, kita tundukkan hati kita. Kita mendengar Tuhan memanggil kita melalui Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari kita dengan segenap hati memuji Tuhan. Kita cari kehendak-Nya, kita cari hadirat-Nya yang kudus. Akuilah bahwa hanya Dia satu-satunya yang layak ditinggikan saat ini. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan Tuhan.
sebab Engkau selalu menolong kami, pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Kami sudah merasakan pemeliharaan-Mu hari demi hari sepanjang hidup kami. Dan kami Tuhan, yakin dan percaya Tuhan, memasuki tahun yang baru kami tidak sendirian, tetapi kami masih memiliki Engkau, dan kami akan terus memiliki Engkau. Kami mau pegang Engkau erat Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau menggandeng kami, Engkau menuntun kami, bahkan Engkau menggendong kami saat kami sedang jatuh Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak memiliki Tuhan yang tidak bisa apa-apa, tapi memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Pertolongan-Mu sungguh ajaib, mujizat Kau sediakan buat kami. Kami rindu Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Kami rindu mendengar suara-Mu, kami merindukan belayan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau sediakan Tuhan saat ini Tuhan hati kami, diri kami Tuhan untuk Kau bentuk. Berbicara kepada kami Tuhan, urapilah Pak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya kami Tuhan boleh diberkati, kami boleh dibentuk, kami boleh Kau pimpin. Kami undang Roh Kudus Tuhan untuk berkata dalam hati kami, untuk membuka hati kami, untuk membuka pikiran kami, supaya kami boleh mendengar suara-Mu. Kami menantikan Engkau Tuhan, kami menantikan Engkau. Kita pujikan Tuhan.
saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, saya memberi judul khotbah saya adalah 3 langkah pemulihan. Kita memasuki tahun 2001, kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Saat ini kita sedang melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Hari ini adalah hari ketiga dan minggu pertama di tahun yang baru ini. Kita berjalan dalam ketidaktahuan akan apa yang akan kita alami kelak. Memang Tuhan tidak menjanjikan kepada kita untuk selalu baik, segalanya akan baik, tetapi Ia menjanjikan bahwa Ia sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jalanilah kehidupan ini bersama dengan Tuhan dengan segala kewaspadaan, karena kita tahu bahwa saat ini adalah saat yang paling menegangkan. Karena apa? Sudah semakin banyak orang yang menderita karena virus corona, tapi Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Baik, mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 15 sampai dengan 19, 39 sampai 42. Ya. Firman Tuhan berkata begini, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini. Dasarnya adalah ayat yang ke-14 berkata begini, tetapi barang siapa minum air yang akan ku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan ku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, itu sebabnya wanita ini berkata begini, Tuhan, berikanlah air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saudara-saudaraku, apa yang dipikirkan oleh wanita itu? Dia berpikir bahwa air ajaib yang akan diberikan oleh Tuhan ini adalah air yang sungguh-sungguh nyata gitu. Tapi maksud Tuhan adalah Dialah air kehidupan itu. Nah, itu sebabnya apabila kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita akan berbuah banyak. Lanjut ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang bahwa engkau seorang nabi. Ayat yang 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Walaupun hanya kali itu saja Tuhan Yesus bertemu dengan wanita Samaria yang sedang mengambil air di sumur, tetapi dia mengatakan, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Nah, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang akhirnya pada tahu, orang-orang Samaria di kota itu akhirnya pada tahu bahwa Yesus adalah juru selamat dunia, karena Dia sudah menyatakan dirinya dan sudah melihat tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik, sekarang 3 langkah pemulihan. 1, menyadari keberadaan diri kita. Ya,
inisiatif selalu datang dari Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke Yohanes 4 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang kemari ke sini. Saudara-saudaraku, mari kita sadari bahwa itulah inisiatif Tuhan. Minta supaya wanita Samaria itu membawa suaminya, walaupun Tuhan tahu tentang keadaan wanita itu. Demikian juga dengan kita saat ini. Tuhan datang ke dalam dunia meninggalkan kemuliaannya untuk menolong saudara dan saya. Perhatikan, Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menolong saudara dan saya. Dia meninggalkan kemuliaannya. Dia adalah Allah. Kalau dia mau tinggal duduk diam di sorga, itu bisa dia lakukan. Tapi tidak seperti itu yang terjadi. Dia justru datang ke dalam dunia ini mencari saudara dan saya. Dan Tuhan tahu segala sesuatu tentang kita, seperti yang dialami oleh wanita Samaria itu. Saudara-saudaraku, di dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 dikatakan begini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi saudara-saudaraku, wanita Samaria ini menyadari keberadaannya, bahwa dia orang yang tidak benar, tetapi dia mau mengakui itu, ya. Dan Tuhan Yesus menyatakan kepadanya, kamu sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Pada waktu saya membaca dan menghayati keadaan wanita ini, saya melihat luar biasa sekali wanita ini, ya. Rupanya dia ada kelainan mungkin, sehingga dia berganti-ganti pasangan, dan dia merasa seolah-olah tidak apa-apa. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus angkat topi, maksud saya Tuhan Yesus menyadari dan kagum dengan wanita ini yang mau mengatakan dengan benar. Jadi langkah yang pertama tadi kita sudah belajar bahwa kita harus menyadari keberadaan diri kita sendiri. Saya percaya di antara kita merasa baik, kita merasa tidak ada masalah. Saya orang yang senantiasa datang ke gereja, saya senantiasa membaca kebenaran firman Tuhan. Tapi apa artinya itu semua apabila yang kita baca dan yang kita renungkan itu tidak kita praktekkan di dalam kehidupan kita? Nah, jadi masalah kita sama dengan masalah wanita ini. Hanya masalahnya dia berhubungan dengan laki-laki, kalau kita berhubungan dengan segala sesuatu yang sedang kita alami. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku, ketika wanita itu dicelikan matanya oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyatakan perbuatan-perbuatannya. Dia tidak marah, tapi justru dia bersyukur kepada Tuhan. Karena itu sebabnya keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Jadi kalau kita mau dipulihkan, ya kita harus pertama menyadari siapa kita. Kita memerlukan Tuhan, kita memerlukan Juru Selamat. Perkara yang kedua, kita harus bertobat untuk saling membangun, ya. Ketika ada masalah, pasti kita mempunyai tanggapan. Nah, ini mari kita lihat tanggapan yang benar, yang berasal dari pertolongan Tuhan, ya. Kata perempuan itu kepada Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Jadi wanita Samaria itu setelah dia menyadari, setelah dia dibukakan mata hatinya tentang siapa Yesus itu, akhirnya dia mengatakan seperti yang tertulis di ayat 19 ini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Rasul Paulus di dalam Roma pasal 10 ayat 10 mengatakan begini, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Maksudnya adalah gini, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita nggak perlu, wah saya percaya pada Tuhan, dalam saya percaya pada Tuhan. Bukan seperti itu.
Tetapi kita menyatakan Tuhan di dalam hati kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, mengakuinya, ya. Terus kepada orang-orang kita katakan, sungguh aku sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya kepadanya karena Dia adalah Allah yang perkasa. Rasul Yakobus di dalam ayat yang kelima, pasal yang kelima ayat yang ke-16 berkata begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ini di dalam langkah yang inilah yang seringkali kita sulit untuk melakukannya. Kita sadar bahwa kita sudah melakukan perbuatan salah yang menyakiti orang, tetapi kita tidak pernah mau melangkah untuk datang kepada orang tersebut, minta maaf, ya, datang kepada orang tersebut dan menyatakan dengan segala kerendahan hati bahwa mohon saya dimaafkan karena saya sudah menyakiti engkau. Ini jarang terjadi dalam kehidupan sesama kita, ya. Baik sebagai anak Tuhan berhadapan dengan anak-anak Tuhan yang lain atau berhadapan dengan orang-orang duniawi, kita merasa bahwa kita adalah orang yang benar dan kita tidak perlu untuk meminta maaf kepada orang yang karena dia tersakiti. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal-hal yang menghambat kita bisa terbuka, ya, kita bisa terbuka atau mempunyai tanggapan yang benar. Yaitu apa? Kalau luka fisik itu hanya sesaat, begitu rasa perihnya, sakitnya hilang, ya udah selesai. Tetapi kalau luka karena emosional kita, luka hati, luka batin, itu akan terus menerus terjadi sebelum kita sungguh-sungguh merendahkan diri dan minta maaf. Dan kejadian-kejadian yang sudah kita alami itu menjadi sangat terpatri erat di dalam bawah sadar kita, dalam pikiran kita. Nah, itu sebabnya kita sulit sekali untuk bisa terbuka satu dengan lainnya. Nah, karakter buruk yang menghambat terjadinya pemulihan, kita bisa lihat kepicikan, kenaifan, keserakahan, keegoisan, kemunafikan, kebencian, kesombongan, kepahitan. Apabila ini ada di dalam kehidupan saudara, ya, Anda harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan minta ampun kepadanya. Karena apa? Kita sering tidak mengerti, kita tidak tahu bahwa yang kita perbuat itu baik dengan perkataan, dengan perbuatan kita, sesungguhnya itu menyakiti orang, ya, menyakiti orang. Karena apa? Yaitu tadi kita picik, kita naif, kita serakah, kita egois, kita munafik, kita orang yang sulit untuk memaafkan, artinya kebencian senantiasa ada dalam diri kita, kesombongan, kepahitan. Inilah karakter buruk yang menghambat terjadinya pemulihan. Padahal ketika kita terbuka pada Tuhan, Tuhan akan memulihkan hidup kita. Sekali lagi, ketika kita terbuka pada Tuhan, Tuhan akan memulihkan hidup kita. Walaupun sesungguhnya Tuhan tahu, tanpa kita mengakui kepada Tuhan pun Tuhan tahu bagaimana saudara dan saya. Seringkali kita menutupi hal-hal yang kita sudah lakukan dengan perbuatan yang baik. Ada satu contoh, orang yang selalu setia memberi perpuluhan, setia memberi persembahan ke gereja. Kalau gereja ada hal-hal yang memerlukan bantuan dana, dia cepat sekali membantu, ya. Nah, orang-orang berpikir bahwa orang ini luar biasa sekali, rendah hati dan nggak kikir, nggak pelit, ya. Tetapi apa yang terjadi pada satu saat ketika akhirnya dia ketahuan bahwa uang yang dia miliki itu hasil dari hal-hal yang tidak baik, orang mulai melupakan orang tersebut. Orang mulai melupakan hal-hal yang baik yang pernah dia lakukan buat gereja. Karena apa? Bukan perbuatannya,
bukan karena perbuatannya yang bisa menolong dia dari situasi itu, tetapi kesungguhannya berpegang pada Tuhan. Itulah yang harus terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Baik, yang ketiga, mengasihi dan melakukan perintahnya. Dalam Yohanes 4 ayat 39 dikatakan begini, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mari saudara kita lihat bahwa wanita itu dia sadar bahwa dia berhadapan dengan seorang nabi. Akhirnya dia menerima orang itu sebagai juru selamatnya. Dan setelah dia menerima itu, dia tidak berhenti di situ, tapi dia ceritakan kepada orang-orang di daerahnya, baik keluarganya, baik orang-orang terdekat di kampungnya, bahkan di tempat di mana dia tinggal, area di luas yang dia tinggal. Orang akhirnya pada percaya karena apa? Kesaksian wanita ini. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri, tapi mari kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang sangat peduli terhadap saudara dan saya. Dalam Yohanes 14 ayat 21 dikatakan begini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan oleh Tuhan sendiri, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Perintah Tuhan ada di dalam firman ini, di dalam Alkitab, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap jiwamu. Dan yang sama dengan itu adalah hukum yang pertama dan utama. Dan yang sama bobotnya dengan ayat itu adalah kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mengasihi orang lain ketika kita melayani dia. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, kita melayani orang lain, Allah, maksud saya, kita melayani Allah dengan melayani orang lain. Jadi ketika kita sedang melayani orang lain, ketahuilah bahwa kita sedang melayani Allah. Seperti kalau ada orang yang perlu bantuan, perlu minta tolong, perlu ditolong, dan kita lewat di situ, apakah kita siap untuk menolong dia? Itu yang harus kita perhatikan dengan seksama. Karena apa? Ketika kita melayani orang yang membutuhkan, sebenarnya kita sedang melayani Tuhan. Karena apa? Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Saudara-saudaraku, waktu saya mau terapi dengan istri saya mendampingi di dalam komplek kunciran Mas Permai itu ada tikungan yang tajam. Jadi ada mobil dari arah kami dan juga ada mobil dari arah sana. Padahal dalam posisi berhenti, ya, mobil ini saling ambil jalan pelan-pelan sampai akhirnya dia bisa. Tapi giliran saya mau itu Bapak mau jalan, kaki saya kram, saya coba nahan begini, jatuh. Berarti saya ketindisan motor. Nah istri saya membantuin. Saya bilang, motornya angkat dulu. Motornya juga diangkat berat betul, terus ada anak muda yang menolong. Sudah tahu, pada waktu saya sudah jatuh gitu, saya mau bangun, nggak bisa, jatuh lagi saya. Wah, akhirnya ada orang-orang yang dekat sana menolong saya. Saya disuruh duduk di depan teras orang, sama istri saya menjaga saya. Kalau ada yang ngambil obat merah, ada yang memberi saran macam-macam. Saya
tremor saya tremor ya, kencang sekali bergetarnya. Akhirnya untuk berdiri aja susah. Jadi Pak, Bapak duduk istirahat sini dulu Pak, Bapak duduk. Akhirnya saya bilang, istri saya telepon ke anak saya, ke Nino jalan. Akhirnya Nino yang mengantar saya terapi. Tadinya istri saya mengantar saya membawa motor, istri saya yang mendampingi saya. Tapi kejadian jadi berbeda. Nino yang membawa motor dan saya yang duduk di belakang. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, coba ketika saya sedang kesulitan untuk berdiri, orang-orang hanya nonton aja, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya saya akan tetap aja jatuh ya. Saya tetap aja nggak bisa bangun kecuali ada orang yang membantu saya. Nah itulah pentingnya saudara-saudara seiman untuk saling menjaga, saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling memberikan dorongan supaya kita semua dapat menikmati kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Jadi saya merasa tertolong oleh orang-orang di sekitar yang melihat saya terjatuh, dan saya juga merasa ditolong oleh Tuhan ketika pada akhirnya saya bisa mengikuti terapi dan saya kembali dengan selamat dan tidak kurang satu apapun. Nah jadi saudara-saudaraku, ketika kita melayani orang lain, sesungguhnya kita sedang melayani Tuhan. Jadi Allah membentuk kita untuk pelayanan ya, bukan untuk diri sendiri. Sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa Allah membentuk Anda dari mulai memilih Anda, memproses Anda untuk hidup di dalam Dia, terus melakukan pekerjaan pelayanan yang Tuhan perintahkan kepada saudara dan saya. Nah kalau itu kita lakukan, kita sedang mengiyakan, mengaminkan apa yang sesungguhnya Tuhan ingin kita lakukan. Tetapi kalau kita mengambil bagian untuk diam saja, kita sedang tidak patuh kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan Yesus mengukur kebesaran seseorang dari segi pelayanan, bukan status ya. Sekali lagi, Yesus mengukur kebesaran seseorang dari segi pelayanannya, bukan dari statusnya ya. Jadi kita orang yang pandai S1, S2, S3 misalnya, kita sudah bisa dapat gelar-gelar itu ya. Bukan itu yang menjadi kebanggaan Tuhan, tetapi yang menjadi kebanggaan Tuhan terhadap kita adalah ketika kita siap untuk diutus oleh Tuhan melayani siapapun ya. Jadi Allah menentukan kebesaran Anda berdasarkan banyaknya orang yang Anda layani, bukan berdasarkan banyaknya orang yang melayani Anda ya. Karena Yesus datang, Dia katakan, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan itu juga yang ingin Tuhan Yesus lihat dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa kita adalah orang-orang yang siap untuk melayani, bukan orang-orang yang siap untuk dilayani. Pelayanan Anda menunjukkan kedewasaan Anda. Jadi kalau Anda melayani dengan baik, saudara melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan akan melihat bahwa Anda sesungguhnya orang yang pas dipilih oleh Tuhan, karena Anda siap untuk menjadi orang dewasa dalam kehidupan rohani. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita kembangkan terus kasih kita kepada Tuhan. Jangan lupa bahwa kita adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita harus menyadari keberadaan diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus bertobat untuk saling membangun. Yang ketiga, kita harus mengasihi dan melakukan perintahnya, yaitu menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Saya percaya kita semua rindu melayani, cuman kita seringkali tidak tahu apa yang harus kita perbuat, sehingga kita tidak tahu kita harus melayani di bidang apa. Tapi sesungguhnya kepada saudara dan saya, kita diberi karunia oleh Tuhan, diberi kemampuan-kemampuan khusus oleh Tuhan untuk apa? Untuk melayani Dia.
Saya percaya firman Tuhan walaupun cuma sedikit diberitakan, namun saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan terus bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kami. Engkau telah menjadikan kami bukan saja sebagai anak-anak-Mu, tapi Engkau juga memperlakukan kami sebagai sahabat-Mu yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk menggunakan semua yang ada pada kami, baik itu kepandaian kami, baik itu kerendahan hati kami, baik itu hal-hal yang menyenangkan orang lain. Itu yang Tuhan ingin kita kembangkan dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, karena firman-Mu telah selesai diberitakan, namun kuasa kebenaran-Mu akan terus bertumbuh, berakar, berkembang dalam kehidupan kami, sampai pada akhirnya ketika orang melihat kami, mereka tidak melihat pribadi kami, tapi melihat Kristus yang ada di dalam kehidupan setiap kami. Ini doa kami Tuhan. Di dalam berkat nama-Mu kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah disegarkan dengan firman Tuhan bahwa pemulihan di awal tahun ini harus kita ambil, harus kita putuskan supaya Tuhan terus menyertai kita dalam hidup kita dan dalam pelayanan kita selanjutnya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita, sebab Tuhan sudah memanggil kita melalui Mazmur 111 ayat 12-14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di tahun yang baru ini, minggu pertama di tahun 2021, kami boleh beribadah kepada Engkau dalam keadaan baik. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan penyertaan-Mu selama tahun 2020. Biarlah menapaki tahun ini kami ingin sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, karena kami tahu bahwa Engkau yang akan menuntun hidup kami sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami ingin menyatakan rasa kasih kami kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kami berikan. Biarlah semua ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberkati persembahan kami, sehingga akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan melalui pelayanan kami di Gereja Baptis Indonesia Cirebon. Berkati anak-anak-Mu, berkati jemaat-Mu, dan berkati semua orang percaya yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan, agar mereka terus melangkah bersama Tuhan di tahun yang baru. Dan pujilah Engkau Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Untuk persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa menyerahkan di gereja hari Minggu pagi pukul 8 sampai 8:45 menit. Untuk sebelum itu gereja ditutup karena ada doa pengerja di lantai 2. Kemudian terus kita doakan supaya pandemi ini segera berlalu, supaya kehidupan kita kembali dipulihkan, kembali seperti semula, dan kita imani dan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita mengatasi pandemi tersebut. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat dan nantinya akan menerima doa berkat. Sebelumnya kita persiapkan dengan memuji Tuhan, nyatakan bahwa kita memerlukan Tuhan, kita memerlukan keajaiban Tuhan, kita membutuhkan sentuhan tangan Tuhan. Kasih
Mari kita angkat doa kepada Tuhan atas pergumulan-pergumulan yang dialami oleh negara ini, bahkan oleh jemaat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Kristus, menjalani tahun yang baru ini Tuhan, kami dibayang-bayangi oleh virus yang sangat mematikan, sehingga membuat kami sulit untuk bergerak. Dalam arti kata, apa yang harus kami lakukan dalam situasi seperti ini? Banyak saudara-saudara yang di PHK karena kasus ini. Banyak anak-anak Tuhan yang terpaksa bekerja di rumah, sehingga imbalan yang diterima juga sangat berkurang. Anak-anak sekolah juga harus belajar di rumah masing-masing. Itu sebabnya Tuhan, ini sangat sulit. Tapi inilah kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah, agar tidak boleh ada kerumunan, tidak boleh ada hal-hal yang melanggar protokol kesehatan. Karena bukan saja orang-orang pada umumnya yang kena virus ini, bahkan para dokter, para perawat, para medis juga mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk bisa menolong orang lain dalam mengatasi COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan pendeta dan keluarga mereka, ada yang harus dikarantina karena COVID-19 ini, sehingga pelayanan mereka tidak dapat dilakukan. Artinya pelayanan terus berjalan namun seadanya. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa, jamahlah orang-orang yang saat ini sedang menderita karena COVID-19 ini, baik jemaatmu apabila memang ini ada, atau orang-orang yang lain sebangsa dan setanah air di Indonesia ini. Kami berdoa buat mereka Tuhan yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit karena terpapar COVID-19 ini. Jamah mereka Tuhan, lawatilah mereka, sembuhkan mereka dari virus ini Tuhan. Demikian juga dengan rakyat Indonesia ini yang sedang mengalami masalah COVID-19 ini. Karena di mana-mana jatuh korban, ada yang meninggal, ada yang disembuhkan, tapi ada yang terus-menerus harus dipantau kesehatan mereka. Itu supaya memberikan kepada kami kewaspadaan ya Tuhan. Itu sebabnya kami bersehati mengambil tema selama tahun ini adalah waspada, tahun penuh kewaspadaan. Tolong kami Tuhan, kadang-kadang kami tidak mengerti mana yang baik yang harus kami lakukan. Itu sebab kami membutuhkan pertolongan ya Tuhan. Tunjukkan kepada kami bagaimana cara mengatasi masalah ini. Kami terus berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami ini. Berikan kepada mereka keteguhan hati, berikan kepada mereka semangat untuk terus mencari jalan keluar bagi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu masalah COVID-19 ini. Kami terus berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan masalah ekonomi karena mereka harus berhenti dari pekerjaan atau bekerja setengah hari, sehingga mereka harus berusaha mencari cara untuk berusaha supaya kehidupan mereka tetap bisa berlangsung dengan baik. Itu sebabnya sekali lagi Tuhan, walaupun di satu sisi harus dikorbankan, tapi di sisi lain Tuhan membuka jalan. Itu sebabnya kami sangat percaya kepada Tuhan. Di dalam Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang jahit, tetapi di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami berdoa untuk Tuhan, kami berdoa untuk Ibu
pelajaran mereka sehingga mereka tidak ketinggalan dalam hal pendidikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kongres Umat Baptis yang sedianya akan dilakukan pada tanggal 23 dan 25 Maret lalu tahun 2020, tapi harus mundur sampai dengan pertengahan tahun ini. Itu sebabnya kami berdoa untuk setiap panitia yang terlibat di dalamnya, supaya Tuhan memberikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan supaya dapat terus memantau keadaan situasi saat ini, sehingga ketika kongres itu dilakukan, munas itu dilakukan, banyak peserta yang dapat mengikuti, tetapi mereka juga tidak terpapar penyakit yang tidak, tapi sungguh mereka sehat ketika mereka datang untuk mengikuti pemilihan ketua unsur-unsur pengurus di Gabungan Gereja Baptis Indonesia, baik GGBI maupun di yayasan-yayasan Baptis. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami terus mendoakan supaya kehidupan kami terus dapat berjalan dengan baik. Apapun yang kami lakukan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi kami bersama dengan Tuhan ingin melakukan perkara-perkara yang baik dan besar. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Iblis boleh memakai perkara-perkara yang tidak kami sukai, dan dia berusaha untuk menjatuhkan kami. Dan kami percaya di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Siapa yang akan melawan kami ketika kami hidup bersama-sama dengan Tuhan? Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Saudara-saudaraku, terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa, pimpinan, serta penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.